Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, bagi para mahasiswa sekalian, selamat bertemu kembali pada mata kuliah menggambar teknik. Jadi pada kesempatan ini kita akan lanjutkan materi tentang proyeksi. Ya. Kita tahu kemarin sudah kita bahas tentang proyeksi Amerika, proyeksi Eropa, proyeksi Amerika. Ya. Kemudian apa sih perbedaannya dan bagaimana teknik proyeksi ini kita buat aturannya, bagaimana sudah kita pelajari. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang simbol proyeksi. Ya. Jadi untuk membedakan gambar proyeksi itu kuadran, kita memakai kuadran pertama atau kuadran ketiga, memakai proyeksi Eropa atau proyeksi Amerika. Ini kita perlu lambang proyeksi atau simbol proyeksi. Dan ini ditetapkan dalam standar ISO 128. Jadi biasanya ditaruh di etiket, ya, di dalam etiket kepala gambar itu akan dicantumkan di situ simbol proyeksi atau lambang proyeksinya. Jadi gambar ini dibuat menggunakan proyeksi Eropa atau proyeksi Amerika. Nah, itu bisa dilihat dari etiket, ada kolom tentang simbol proyeksi ini. Jadi, tapi kalau di situ tidak ada simbolnya berarti memakai kuadran pertama, ya, kuadran Eropa yang secara umum untuk keseragaman ISO menetapkan apabila simbol tidak dipasang, tidak dibuat, maka di situ kita memakai proyeksi Eropa. Ya. Jadi simbolnya seperti ini. Jadi Eropa, kemudian yang ini Amerika, seperti kerucut yang terpotong. Ya. Jadi jangan terbalik simbolnya, ya, untuk membedakan. Kemudian penggunaan arah panah, ini juga ada aturannya. Anak panah ini digunakan untuk menunjukkan batas ukuran atau tempat atau arah proyeksi. Ya. Jadi cara membuatnya seperti ini. Jadi kalau membuat anak panah, jadi mata anak panah itu panjangnya L, lebarnya adalah sepertiga L. Kemudian cara membuatnya seperti ini. Kalau kita membuat ukuran, ya, di atasnya, ya, ini anak panah. Ya. Kemudian dalam hal penetapan jumlah pandangan, ya, jumlah pandangan untuk benda 3 dimensi itu 6 pandangan semuanya. Namun tidak semuanya harus digambar, ya, karena tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang jelas benda 3 dimensi. Ya. Sehingga kita perlu tetapkan berapa jumlah pandangan yang kita buat untuk setiap gambar. Ya. Misalnya gambar seperti ini, 3 dimensi. Ya. Maka untuk menggambar proyeksi ortogonal, ya, itu cukup dengan seperti ini. Ya. Dengan jadi pandangan depan, benda seperti ini, cukup satu gambar pandangan depan, ya, dengan kita kasih penjelasan. Ya. Ini lingkaran yang ditaruh di strip di tengahnya, berarti ini diameter 25, diameter 40, berarti ini berupa lingkaran. Ya. Jadi benda 3 dimensinya seperti ini. Jadi cukup satu pandangan, tidak usah 6 pandangan dibuat.
Ini penetapan jumlah pandangan, ya kan? Oke. Misalnya seperti ini. Jadi gambar kerja ini nanti kan digunakan sebagai alat komunikasi, ya, dalam bentuk pandangan-pandangan. Ya. Nah, sebagai pandangan utamanya adalah pandangan depan, pandangan samping, pandangan atas. Ini pandangan utama, ya, disebut, ya. Di dalam gambar kerja tidak selamanya pandangan itu harus ditampilkan, tergantung dari kompleks dan rumit atau sederhananya bentuk benda. Yang menjadi ukuran adalah gambar pandangan-pandangan tersebut harus dapat memberikan informasi yang jelas. Ini ukurannya. Informasi yang jelas. Walaupun tadi misalnya satu pandangan saja, itu sudah cukup. Misalnya ya, gambar seperti ini. Ya. Ya. Ini bentuk pandangan, satu pandangan saja. Ya. Nah, ini. Ya. Pandangan yang atas, ini karena ditandai dengan lingkaran yang di garis tengah, ya berarti ini berupa penampangnya adalah berupa lingkaran, sehingga ini berupa silinder di atasnya. Ya. Sedangkan yang di bawah, ya, ini walaupun secara pandangan sama bentuknya, tapi dari keterangan ini satu silinder yang ditarik garis tengah, ini adalah sebuah kubus yang ditarik garis tengah, itu gambar aslinya 3 dimensi adalah seperti ini. Ya. Jadi cukup satu pandangan, ini sudah bisa memberikan informasi yang jelas, yang cukup tentang gambar 3 dimensi. Ya. Jadi untuk memberikan informasi bentuk gambar, kita pilih pandangan yang dapat mewakili bentuk benda tersebut. Ya. Kalau benda seperti ini, kita belum bisa pandangan atas, pandangan depan. Ini seperti apa ini? Kita gambar 2 pandangan. Kita buat pandangan atas seperti ini, pandangan depan seperti ini. Bentuk 3 dimensinya kita belum bisa menentukan seperti apa. Bisa 3 kemungkinan. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ya. Nah, maka kita memilihnya jangan pandangan atas sama pandangan depan, ya. Keliru, informasinya jadi keliru. Maka disinilah pentingnya kita menentukan pilihan pandangan, ya, pemilihan pandangan yang mana yang kita pilih, ya, sehingga menentukan informasi, ya. Nah, seperti ini. Pandangan depan kita taruh, pandangan samping kiri atau samping kanan seperti ini. Barulah kita bisa mendefinisikan benda 3 dimensi. Pandangan depan seperti ini, pandangan samping kiri atau samping kanan seperti ini akan kita dapatkan. Ya. Gambar seperti ini lebih kompleks lagi. Hanya ada 2 pandangan, pandangan depan, pandangan samping. Ini belum dapat memberikan informasi, ya, seperti apa. Ya. Maka ketika ditambahi lagi pandangan atas, barulah kita dapat pandangan kejelasan gambar tersebut. Bendanya adalah seperti ini. Ya, ini tentang penentuan pandangan, ya. Penentuan jumlah pandangan, ya. Nah, untuk selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan di buku gambar. Saya sudah upload di NMP, ya. Kalian kerjakan, waktunya 1 minggu. Diberi etiket, ya.
yang standar, yang halaman kedua, etiketnya etiket yang halaman kedua, ya, bukan halaman yang pertama ya, tapi etiket halaman kedua. Jadi setiap lembar itu harus ada etiketnya. Baik, untuk materi kali ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.